Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudie Indiani, kelas D, program studi S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang farmasi, obat, dan resep. Materi yang akan saya bawakan dari mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Yang pertama, apa itu farmasi? Farmasi adalah suatu kombinasi antara ilmu kesehatan dan juga ilmu kimia yang mempelajari tentang tata cara penyediaan obat dalam tubuh sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Yang kedua, sejarah farmasi. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates atau biasa disebut dengan Bapak Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosis penyakit pasien, tetapi juga membuat atau meracik obat, seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam penyediaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam membuat dan meracik obat. Sehingga pada tahun 1240, Raja Jerman Frederick menyadari dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan juga farmasi. Perintah tersebut sekarang disebut dengan Decree to Silicis. Dari sinilah sejarah farmasi itu berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu farmasi adalah sama. Adapun tokoh-tokoh besar memang berdasar terhadap terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama, Paracelsus pada tahun 1541 sampai dengan 1493 sebelum Masehi. Dia berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua, Hippocrates pada tahun 459 sampai dengan 370 sebelum Masehi, yang dikenal dengan Bapak Kedokteran. Dalam prakteknya, pengobatan telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga, Claudius Galen pada tahun 200 sampai dengan 129 sebelum Masehi. Dia menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Yang keempat, Ibnu Sina pada tahun 980 sampai dengan 1037 telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, sirup, dan penggabungan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara, yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab, untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu lambang farmasi atau Bowl of Hygieia. Disebut merupakan patung yang menggambarkan Dewi Yunani Hygieia sedang memegang mangkuk dengan ular jinak yang mengitari dan seolah minum dari mangkuk tersebut. Hygieia adalah dewi kesehatan, kebersihan, dan sanitasi yang merupakan seorang anak dari Asclepius atau dewa pengobatan dan penyembuhan dalam mitologi Yunani. Beberapa orang berpendapat bahwa mangkuk Hygieia dan ular merupakan simbol keseimbangan alam di muka bumi. Ular menggambarkan pasien yang bebas memilih untuk mengobati dirinya sendiri atau tidak. Menurut kepercayaan Yunani kuno, ular yang melilit pada mangkuk menggambarkan kebijaksanaan dan kesembuhan. Hal ini dikarenakan ketika orang mati akan berada pada alam baka yang entah baik atau buruk, dan ular dipercaya bisa berkomunikasi dengan orang mati tersebut. Bahkan ular juga dipercaya bisa membawa jiwa orang yang telah meninggal untuk membantu kehidupan. Keempat, pendidikan ilmu farmasi. Spesialisasi jurusan farmasi sama seperti jurusan-jurusan lainnya. Farmasi juga memiliki beberapa spesialisasi yang bisa dipilih sesuai minat maupun rencana karir di masa depan. Yang pertama, farmakologi. Bidang
farmakologi mempelajari tentang bagaimana obat-obatan mempengaruhi dan berinteraksi dengan tubuh manusia. Bidang ini meliputi topik mengenai efek terapi dan racun dari berbagai macam bahan beracun. Bagaimana obat-obatan berinteraksi dengan berbagai nutrisi makanan dan sebagainya. Yang kedua, clinical practice. Umumnya spesialisasi clinical practice ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa untuk memberikan layanan kesehatan secara langsung kepada pasien, termasuk di dalam mendiagnosis, memberi resep, arahan serta komunikasi dan support kepada pasien. Yang ketiga, mikrobiologi dan imunologi. Mikrobiologi juga sering diajarkan bersamaan dengan imunologi, yaitu studi tentang sistem imun termasuk penyakit-penyakit yang muncul karena lemahnya sistem imun, kegunaan imunoterapi, dan hubungan antara sistem imun dengan tahapan dalam kehidupan seperti kehamilan dan perkembangan anak di masa krusial. Yang kelima, pembahasan mengenai apa itu obat. Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obat biasanya dibedakan dari makanan dan zat penyedia nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingesti, absorpsi melalui kulit, atau disolusi di bawah lidah. Adapun golongan-golongan obat. Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksud untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta penamanan distribusi. Golongan-golongan obat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan, karena bagaimanapun obat memiliki kandungan kimia yang dapat berdampak pada tubuh. Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contohnya adalah paracetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, menggunakan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Yang ketiga, obat keras. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Yang keempat adalah golongan narkotik. Ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotik mempunyai simbol seperti tanda plus dan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut, dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Yang kelima, obat fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Perbedaannya dari obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjukkan oleh bukti ilmiah secara peneliti klinik atau sampai ke manusia, sehingga dapat disertakan dengan obat modern. Yang keenam, herbal transstandar atau OHT. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Yang ketujuh adalah obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahkan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat herbal atau jamu biasanya
secara turun-temurun selama beberapa generasi karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat yang mencegah masuk angin atau jahe. Yang keenam yaitu rute obat. Rute obat terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama diminum atau oral, yang kedua diberikan melalui suntikan pembuluh darah ke dalam otot, ke dalam ruang sekitar tulang belakang atau di bawah kulit. Yang ketiga ditempat di bawah lidah atau antara gusi dan pipi. Yang keempat dimasukkan ke dalam rektum atau vagina. Yang kelima ditempatkan di mata atau telinga. Yang keenam disemprotkan ke hidung dan diserap melalui membran hidung. Yang ketujuh terhirup masuk ke dalam paru-paru, biasanya melalui mulut atau mulut dan hidung. Yang kedelapan diterapkan pada kulit untuk efek lokal atau seluruh tubuh. Yang ketujuh resep obat. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek untuk menyiapkan dan atau membuat, meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien. Itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.